Ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dari OTT tersebut KPK menyita 15 mobil, 7 motor dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi terjaringnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lim menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. 2 pria ditangkap polisi karena terlibat kasus begal bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepada polisi, mereka mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta sabu. Tim Jatantras Polrestabes Makassar meringkus 2 dari 5 pelaku begal bersenjata tajam hingga panah busur terhadap 3 mahasiswa di Jalan Teguh Umar 12, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dan penadah diringkus di rumahnya tidak jauh dari lokasi pembegalan. 2 bilah parang disita polisi usai menggeledah rumah pelaku lainnya, namun pelaku tidak berada di lokasi. Sebelumnya 5 pelaku membegal korban yang sedang berjalan kaki sepulang dari warung. Mereka mengadang hingga menggiring korban yang masuk ke dalam gang. 1 unit ponsel beserta barang lainnya dibawa kabur pelaku. Hasil interogasi polisi, 1 pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di Kecamatan Talo. Para pelaku menyasar warga yang berjalan di tengah malam, bahkan supir truk yang tengah beristirahat. Pelaku melakukan aksinya itu bersama dengan rekan lainnya yang menggunakan busur dan parang. Informasinya ada juga TKP lain dari salah satu pelaku yang dilakukan dan dengan aksi serupa. Untuk TKP-TKP lainnya dari interogasi bahwa pelaku tersebut sudah kerap kali melakukan aksi begal bersama rekan-rekannya di wilayah. Akibat perbuatan pelaku kini mendekam di Mako Polrestabes Makassar. Sementara polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa iNews melaporkan. Bea dan Cukai Soekarno-Hatta berhasil membongkar modus baru upaya penyelundupan narkotika jenis sabu melalui barang kiriman. Adapun jenis sabu ini dicetak dalam bentuk talenan sayur dengan jumlah 18,5 kg sabu. Petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Tangerang bersama polisi menggagalkan upaya penyelundupan jaringan narkotika internasional jenis sabu dari Malaysia tujuan Jakarta. Saat diperiksa melalui mesin X-ray, dicurigai terdapat 7 buah talenan sayur di dinding koper. 7 talenan tersebut ditemukan zat metamfetamin sabu yang sudah dipres dan dikamuflasekan seberat 18,5 kg.
Dari hasil penyidikan, polisi menangkap 1 WNI berinisial H sebagai penerima paket sabu. Selain itu, petugas Bea dan Cukai juga menggagalkan upaya penyelundupan ketamin yang dibawa oleh 3 penumpang warga negara Malaysia dan 1 WNA Cina yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi akhirnya mengamankan 6 tersangka pada 2 kasus tersebut. Metamfetamin atau sabu dengan modus dimasukkan ke dalam tas, kemudian di dalam tasnya ada koper, dan ada telan vitamin ya kayak gitu. Ternyata di dalamnya ditemukan sabu. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah bangunan tempat usaha dan rumah warga di Jalan Hidu Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Dugaan sementara korsleting listrik menjadi penyebab dari kebakaran. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah bangunan usaha dan rumah di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat kepanikan warga dan pedagang sekitar mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu kios kemudian merambat ke bangunan lainnya. Sistem frame. Oh, iya. Kios frame. Iya, frame. Nah, itu api dari lantai berapa tadi? Lantai atas, iya. Lantai 2. Diduga itu dia korsleting atau apa? Saya kurang tahu, kalau saya kurang tahu. Contohnya ada api atau ada api aja. Iya. Ada api gede. Setelah berjibaku 1 jam, petugas Gul Karmat Jakarta Selatan berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut, dan untuk melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran ditangani kepolisian setempat. Dari Jakarta, Helmi Sengbati, iNews melaporkan. Sementara kebakaran hebat melanda bangunan tempat tinggal karyawan air mineral di Jalan Mangga Besar 5, Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 1. Kobaran api membakar bangunan rumah yang dijadikan tempat tinggal karyawan air mineral di Jalan Mangga Besar 5, Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat seluruh isi bangunan. Petugas damkar bersama warga yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 1 bangunan. Korsleting listrik kayaknya. Korsleting. Jadi apa sih Bang? Bangunan apa sih Bang? Mes. Mes karyawan Aqua. Ini berapa saat kebakaran terjadi lagi di Huni atau gimana Bang? Udah pada pergi kerja. Kerja di mana Bang? Di Mangga Besar. Proyek apa gimana? Air. Ngirim air. Selang 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Seorang warga tersengat arus listrik bertegangan tinggi saat perbaiki atap di salah satu kios di Pasar Daya Murni, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Akibat insiden ini, korban alami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Petugas damkar mengevakuasi seorang pria yang tersengat arus listrik di salah satu atap kios yang berada di Pasar Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban bernama Handoko, 41 tahun, berada di ketinggian yang sulit dijangkau. Setelah 30 menit kemudian, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi lemas dan mengalami luka bakar. Sebelumnya korban bersama 1 orang rekannya tengah memperbaiki atap kios pasar yang terbuat dari baja ringan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah atap kios. Tak berselang lama rekan korban meminta pertolongan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Ashifa Medika untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Akibat cuaca buruk yang melanda Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 3 kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga tenggelam. Telah terjadi musibah kapal Kalam 1 milik Agam Jaya juga Samudrojoyo dari Desa Palang. 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga pelelangan ikan Palang, Tuban, Jawa Timur tenggelam dihantam cuaca buruk. Peristiwa ini terjadi pada sore hari saat angin yang berhembus tiba-tiba berbalik arah. Kapal yang sedang bersandar pun saling bertabrakan hingga rusak parah.
Usai diterjang cuaca buruk, para nelayan gotong royong untuk mengevakuasi kapal-kapal yang tenggelam dan karam serta memperbaiki bagian kapal yang rusak. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat nelayan untuk selalu waspada dan memantau perakiraan cuaca sebelum melaut ataupun saat akan bersandar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Anyus melaporkan.